terakhir, mandi pertama. Curang banget. Masih aja disogok sih. Pasien selanjutnya. Ya. Jadinya stiker laptop. Saya Pak, saya mau tutup pusatnya. Baik, sebentar ya Pak, saya Ya. minta terlebih dahulu. Permisi Mbak, saya mau komplain nih obat kemarin. Ada apa ya? Ini Pak, obat kemarin saya minum. Mbak, ini masih ada pasien. Mbaknya silakan ambil dulu. Gak bisa Pak, gak bisa. Pokoknya gak bisa, aku dulu. Tolong ya Mbak, ini kan udah ada yang Gak bisa Pak, tolong aku dulu ya Mbak. Aku dulu Gitu, ini, Mbak. ini Saya sangat juga udah urgent. lama dari tadi Mbak. Mungkin Bapak bisa Udah Mbak, saya buat klaim. Ada apa ya Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, obat yang kemarin Ibu resepkan. Ini saya mual dan pusing Bu. Saya benar-benar minta maaf Bu. Ini memang efek samping dari obat ini, yaitu mual dan pusing. Seharusnya saya bisa menjelaskan lebih baik dari awal. Iya Bu, kemarin Ibu ngomongnya 3 kali sehari, kontraindikasi, efek samping gak jelas Bu, cepet banget seperti Rossi. Saya mohon maaf Bu jika penjelasan saya dan cara saya berkomunikasi dengan Ibu membuat Ibu kurang mengerti. Saya mohon maaf, saya benar-benar minta maaf sekali lagi Bu. Ya lain kali gak usah gitu lagi Mbak, ngomong tuh yang jelas dengan yang benar dong. Dan Bu, maaf. Nah, kamu oke kan? Ya, oke. Aku benar-benar merasa bersalah banget sama pasien. Seharusnya aku bisa kasih penjelasan yang jelas ke pasien. Aku paham sih, tapi komunikasi itu penting, sama kayak kita ngalamin resep ke pasien. Jadi pasien itu tuh harus tahu bagaimana cara pemakaiannya, efek sampingnya apa, bahayanya juga apa. Benar juga sih. Aku juga sadar, aku masih sering banget pakai kalimat-kalimat teknis yang justru bikin pasien jadi tambah bingung sama penjelasan aku. Nah itu poin pentingnya. Jadi kita tuh sebagai tenaga farmasi, kita itu sebenarnya tuh jembatan informasi ke pasien. Jadi kita tuh mungkin tahu bahasa medisnya, tapi pasien itu belum tentu ngerti. Jadi kita tuh harus ngejelasin dengan benar-benar jelas kepada pasien. Ternyata komunikasi dengan baik itu benar-benar penting banget ya. Iya, Makasih ya. sama-sama. Semangat ya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pentingnya komunikasi kepada pasien. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin saya melakukan sedikit kesalahan. Jadi saya kurang baik dalam menjelaskan efek samping kepada pasien, sehingga pasien harus menghentikan minum obatnya tanpa konsultasi terlebih dahulu. Nah, itu contoh di kehidupan kita yang nyata ya. Untuk komunikasi pada pasien itu penting. Yang pertama, agar tidak menyebabkan pasien yaitu pengobatannya tidak teratur, terjadinya efek samping kepada pasien, dan yang ketiga itu adalah penurunan kepercayaan kepada pasien. Benar Bu, tapi kondisinya kemarin pasien benar-benar banyak banget dan sedangkan kita harus buru-buru karena waktunya sangat terbatas Bu. Gitu. Nah itu, jadi tidak menutup kemungkinan kita harus ke pasien untuk menjelaskan komunikasi yaitu yang tepat, jelas, dan benar. Iya Bu, benar betul. Bu ngomong Bu benar. Ya saya juga sadar Bu, saya sering banget pakai kata istilah teknis seperti kontraindikasi, farmakokinetik, dan justru membuat pasien kurang paham sama penjelasan saya. Nah untuk bahasa seperti itu lebih baik dihindari, soalnya ada beberapa pasien tidak mengetahui antara kontraindikasi, indikasi, efek samping. Jadi contohnya kayak misalkan antipiretik, yaitu kita kasih tahu kepada pasiennya untuk penurunan demam gitu. Betul. Gitu. Jadi ternyata tugas kita bukan cuma kasih obat, tapi juga jadi penerjemah medis buat pasien ya. Nah tepat sekali. Oke, terima kasih ya Bu. Bu, ini obatnya diminum 3 kali sehari setelah makan ya. Efek sampingnya bisa pusing ringan maupun mual. Jika mual, Ibu bisa istirahat sebentar dan minum air hangat. Oh gitu ya Mbak, saya jadi tahu. Soalnya kalau misalnya mulai nggak enak badan itu suka panik sendiri. Iya, nggak apa-apa.
memang itu efek sampingnya. Apakah penjelasan saya jelas, Bu? Oh, sudah jelas Kak. Semoga lekas sembuh. Iya, makasih. Good job, Ren. Kamu sekarang udah jadi komunikator yang hebat. Thank you, Kak. Aku belajar dari pengalaman dan juga aku belajar dari Kakak. Saya pikir komunikasi yang cepat itu cukup, tapi ternyata komunikasi yang jelas dan mudah dipahami itu jauh lebih penting. Komunikasi bukan soal banyak bicara, tetapi tentang menyampaikan informasi yang tepat dengan cara yang pas. Sebagai seorang pasien, saya merasa lebih aman jika paham obat yang saya konsumsi. Mari kita bangun pelayanan kefarmasian yang manusiawi dan komunikatif. Karena Komunikasi yang baik